Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih? Jadi gini, Riz, gue mau curhat. Gue Kenapa? benar-benar gak tahu harus gimana lagi, Riz. Nilai gue di ujian kemarin itu jauh dari apa yang gue harapin. Gue udah belajar mati-matian, tapi hasilnya tetap tidak memuaskan. Gue ngerti banget kok, Syed. Jadi lu rasanya kalau udah kerja keras, usaha keras, tapi nggak sesuai sama ekspektasi lu. Tapi gue yakin, Syed, ini bukan akhir dari segalanya kok. Tapi gimana gue bisa nggak ngerasa gagal, Riz? Nilai-nilai ini bikin gue nggak ngerasa nggak ada gunanya. Gue takut gak bakal bisa ngejar target gue ke depannya. Ya, sekarang lu mending dengerin gue, Syed. Kegagalan itu tuh bagian dari sebuah proses. Semua orang pasti pernah gagal. Pasti, Syed. Orang-orang pintar sekalipun, tentunya mereka pasti gagal. Pernah gagal mereka. Dan yang penting sekarang adalah gimana caranya lo bangkit dan lo belajar dari apa yang terjadi. Dan sekarang ingat, lo bukan gak berguna. Lo cuma lagi belajar. Lo cuma sekarang lagi proses. Ingat aja, lo cuma lagi belajar dan lo lagi proses. Itu aja, Syed. Ingat aja, Syed. Tapi gue takut kalau nanti gue coba, nanti hasilnya sama lagi. Gue takut nggak bisa berubah, Riz. Ya, gue tahu kok, Syed. Jadi gue tahu. Tapi ingat, Syed, pasti semua orang sukses itu gak instan, gak ada perubahan di sini yang instan tanpa kerja keras dan tanpa usaha yang dimulai dari kecil. Dan lu harus menghargai itu. Dan sekarang lu cuma perlu sabar dan kasih waktu untuk diri lu sendiri. Lu juga harus percaya sama usaha lu, usaha kecil aja, proses kecil tuh harus lu hargain. Bener-bener lu hargain, oke? Okay? Meskipun mungkin belum sekarang ada impact dari diri lu sendiri, tapi jangan lupa, Syed, lu gak sendiri. Gua ada lu dan semua teman-teman yang menyayangi lu ada di samping-samping lu. Ingat itu, Syed. Makasih, Riz. Kadang gue lupa kalau punya temen yang peduli banget kayak lo. Nah, hal yang baru saja terjadi merupakan salah satu latar belakang mengapa kita mengangkat topik SDG 3 dalam analisa yang telah kami lakukan. Kita dapat melihat bagaimana tekanan akademik dan hasil ujian yang tidak memuaskan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Arsyad merasa cemas dan terpuruk karena nilai yang jauh dari harapan, dan hal ini menggambarkan tantangan kesehatan mental yang sering dialami oleh banyak mahasiswa. Ini adalah salah satu contoh nyata dari dampak masalah mental yang tidak hanya berkaitan dengan kinerja akademik, tetapi juga dengan kesejahteraan secara keseluruhan. Perlu diketahui juga, mahasiswa adalah kelompok yang sangat rentan terhadap gangguan kesehatan mental. Tekanan untuk memenuhi tuntutan akademik, ekspektasi diri, serta tantangan kehidupan sosial bisa memicu kecemasan, stres, bahkan depresi. Dalam hal ini, Arsyad merasa kesulitan untuk bangkit setelah kegagalan di ujian, dan perasaan ini sering dirasakan oleh mahasiswa yang merasa tertekan oleh pencapaian akademik mereka. SDGs ketiga adalah memastikan kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia. Tema ini relevan karena kesehatan mental adalah bagian penting dari kesejahteraan seseorang, terutama bagi kita sebagai mahasiswa yang sering tertekan oleh tuntutan akademik. Menurut SDGs 3, kesehatan mental harus mendapatkan perhatian yang sama dengan kesehatan fisik. Ketika seseorang mengalami stres, kecemasan, atau depresi, mereka tidak hanya menghadapi masalah secara psikologis, tapi juga fisik. Kurang tidur, gangguan makan, dan penurunan energi fisik adalah beberapa gejala fisik yang sering muncul sebagai dampak dari stres mental. Masalah utama yang sering dihadapi mahasiswa adalah tekanan secara akademik. Ketika ekspektasi yang tinggi tidak tercapai, banyak yang merasa kehilangan motivasi, bahkan mulai mempertanyakan kemampuan diri mereka sendiri. Tekanan ini sering diperparah oleh kurangnya dukungan, baik secara sosial, dari lingkungan, maupun fasilitas seperti layanan konseling ataupun profesional. Nah, banyak mahasiswa merasa mereka harus melakukan ini itu sendiri, mereka harus solve masalah ini sendiri. Selain itu, stigma tentang kesehatan mental masih ada di masyarakat kita hingga sekarang. Banyak orang merasa malu untuk mengakui bahwa mereka butuh bantuan. Padahal, mendapatkan dukungan itu bukan tanda suatu kelemahan, melainkan suatu langkah awal untuk menjadi lebih kuat selanjutnya.
Untuk membantu mahasiswa ITB dalam menghadapi berbagai tantangan, kami mengusulkan beberapa solusi strategis. Yang pertama, pembentukan komunitas suportif antar mahasiswa. Komunitas ini dirancang sebagai ruang aman untuk berbagi pengalaman, memberikan dukungan emosional, dan mempererat solidaritas. Selain itu, komunitas ini juga dapat menjadi sarana berbagi informasi penting seperti peluang beasiswa atau pekerjaan paruh waktu. Yang kedua, program dukungan akademik yang meliputi kelompok belajar dan mentoring dari mahasiswa senior. Dengan bimbingan ini, mahasiswa baru dapat memahami materi kuliah dan mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Yang ketiga, kami menawarkan program dukungan emosional, termasuk sesi curhat kelompok dan pelatihan manajemen stres. Kegiatan seperti yoga, meditasi, dan workshop kesejahteraan mental juga dapat membantu mahasiswa mengelola tekanan secara lebih efektif. Yang keempat adalah mengadakan program dukungan sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jaringan dan hubungan antar komunitas untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Program ini terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu jaringan hubungan antar mahasiswa dan juga kegiatan sosial dan rekreasi yang mencakup aktivitas-aktivitas seperti kegiatan bakti sosial, kegiatan piknik bersama, maupun forum diskusi. Dan untuk program kami yang kelima dan yang terakhir adalah program pengembangan pribadi. Rendahnya kepercayaan diri mahasiswa dan tingkat produktivitas mahasiswa yang masih rendah menjadi tujuan utama dari adanya program ini. Dengan adanya program ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi semakin efektif dalam pengelolaan tugas, menjadi semakin produktif, dan juga meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa dengan adanya program pelatihan kepemimpinan dan program manajemen waktu. Riz, gue jadi sadar kalau gue terlalu keras sama diri gue sendiri. Ternyata kesehatan mental itu penting banget ya, Riz. Nah, itu sih Syat yang gue selalu ngomongin, kalau ternyata kesehatan mental itu juga sebagai fondasi untuk segalanya. Bukan lu doang, tapi kita semua. Bahwa kita semua harus tahu bahwa pentingnya kesehatan mental itu sebagai fondasi untuk segalanya. Kalau mental lu kuat, lu bisa menghadapi semua rintangan yang ada. Gak apa-apa gagal, Syat. Gagal tuh lumrah kok. Yang penting sekarang lu gak berhenti untuk mencoba. Udah itu aja sih, Syat. Ya, gue bakal coba pelan-pelan bangkit lagi. Dan sekarang gue lebih percaya diri deh ke gue sendiri. Makasih banget ya, Riz ya. Sama-sama, Syat. Ingat, Syat, lu gak sendirian kok. Kalau butuh bantuan, pasti ada gua dan temen-temen yang sayang banget sama lu. Ingat, Syat, temen-temen akan selalu ada buat lu, dan lu harus buktikan ke temen-temen lu bahwa lu bisa memberikan terbaik untuk teman-teman yang lu cintai dan lu sayangi. Ingat itu, Syat. Makasih, Riz. Gue jadi lebih semangat lagi sekarang, Riz. Terima kasih ya, Riz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syat. Makasih, Syat. Semangat ya. Yo. Semangat ya, Syat. Oke, semangat, Syat. Bye-bye.